Radio Gentara Radio Anak Muda Wonogiri. Selamat malam sedulur Gentara semuanya dimanapun kamu berada. Masih barengan Argi Nur, dimana lagi kalau bukan di siaran karaoke di hari Minggu. Kali ini kita ada di Minggu malam ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam. Bakal nemenin kamu semuanya di siaran karaoke yang keempat ya, ini yang keempat barengan teman-teman dari Gojek Praci Mantoro. Nah, buat kamu sedulur Gentara semuanya nih, apa kabar nih? Kita udah nggak berjumpa selama 1 minggu ya, karena kita siarannya cuma seminggu sekali ya, nggak. Tapi nggak apa-apa, namanya juga setiap manusia itu kadang juga butuh yang namanya refreshing ya, nggak sih? Jadi nggak siaran, woi gitu ya. Tapi setiap minggu malam ataupun minggu pagi kita akan menghadirkan teman-teman yang mungkin dari Praci Mantoro, mungkin dari Wonogiri ataupun di luar Wonogiri yang mau kesini boleh ya. Karena di siaran karaoke bakal membuka ruang yang seluas-luasnya buat kamu siaran bareng di Radio Gentara. Oke, daripada lama-lama nih, kita langsung aja buat nyapa teman-teman driver Gojek dari Praci Mantoro. Ada siapa aja yang ada di sini? Oh, sampai grogi nih ya. Selamat malam mas-masnya. Ya, selamat malam mas. Oke, ini sama siapa aja nih yang datang ke studio Gentara ini? Saya Yudi mas. Dari Gojek Praci atau Dari mana? Gojek Praci, aslinya Romoko sih mas. Oke, mas satunya? Saya Adit mas, saya aslinya Wuryantoro. Asli Wuryantoro. Oke, jadi teman-teman semuanya ya, kali ini kita barengan Mas Yudi sama Mas Adit selama 1 jam ke depan. Oke, Mas Yudi sama Mas Adit nih, pertama kali Gojek kapan sih mas? Pertama kali Gojek ya mas. Hmm. Di Praci atau saya Jenengan awal ya. Awal itu 2019 mas, sekitar bulan April kalau nggak salah. Tapi bikin akunnya kemarin 2017. Jadi 2017 cuma daftar doang karena kendala motornya kan, takutnya nanti kalau bawa GoFood yang banyak gitu kan nanti nggak bisa, soalnya nggak ini motornya, bukan motor matic gitu kan. Terus akhirnya dua tahun nganggur akunnya. Terus 2019 nggak ada kegiatan, ya udah mulai Gojek ya. Gojek. Dengan modal motor berarti. Model motor. Golek utangan sih mas. Kalau Mas Adit gimana nih kisahnya awalnya? Awalnya itu dulu dipinjemin akun teman mas, karena awal 2019 itu sudah sulit mau daftar Gojek. Saya dipinjemin akun itu sekitar bulan Juli kalau nggak Juni. Itu saya sekitar bulan September saya baru bisa bikin akun sendiri. September 2019? Iya, September 2019 baru bisa bikin akun sendiri. Oke. Dari Gojek Wonogiri atau dari Solo? Dari Wonogiri mas. Oh, Wonogiri. Oke, berarti ini teman-teman yang datang dari sini itu berarti awalnya dari Gojek Wonogiri ya? Iya bener mas. Kenapa mas kok tertarik jadi driver Gojek mas? Gimana ya mas? Ya nggak terikat lah mas. Iya bener mas. Nggak terikat, bebas itu loh. Jadi kita mau berangkat ya berangkat, kalau nggak berangkat ya udah bisa istirahat dulu gitu kan. Yang pasti kita nggak ditarget, maksudnya yang menarget diri kita sendiri gitu mas. Oke. Kalau kita kerja ikut orang kan ya tahu sendiri lah gimana. Berarti karena santai ya kerjanya, santai. Santuy kalau orang-orang bilang sekarang. Oke, apalagi teman-teman muda nih, anak-anak muda seperti Mas Abdi, Mas Adit ya. Iya. Ini panggilannya Mas Yudi ding, ya Mas Abdi wae. Panggil Raka juga nggak apa-apa loh mas. Raka. Berarti mas-masnya ini kan masih tergolong anak muda ya. Pastinya suka yang kerjanya santuy tapi hasilnya ya nggak santuy ya. Iya. Ya. Hasilnya santuy ngopo ya mas ya. Terus pengalaman Gojek yang paling unik itu apa mas? Sebelum di Praci. Mungkin Mas Adi dulu. Lagi mikir aku mas. Iya wis, mikir saya. Oh ya, sing paling unik. Oh mas. Orderannya carry mas. Mangkat uang tok mas. Mangkat kontok gur gawa HP, orderannya carry. Semangat ya mas.
Sampai pesanannya itu Mas, sampai titik lokasi. Masih di jalan, Oh. sampai di titik lokasi. Kebetulan baru ya setengah jalan Mas. Kan di Wonogiri, antaranya ke Wonokarto. Oh gitu. Baru sampai di Bang Jo Ponten, ingat orderan. Itu hujan Mas. Oh. Taruh dulu mau pakai mantel. Heeh. Nah, setelah pakai mantel saya agak ngambil orderannya, langsung naik motor. Orderannya lupa, masih di kursi. Waduh. Untung ora dipangan uang we. Iya Mas, untung nggak diambil sama orang. Oke, kalau Mas Yudi. Kalau saya pribadi sih yang berkesan ini Mas, kalau waktu hujan dulu pas di Wonogiri waktu hujan itu orderannya nyenengke banget Mas. Jadi kalau kita geser udah selesai itu order langsung masuk, langsung masuk gitu. Jadi mau berhenti itu nggak bisa, soalnya Udah malas. bukan malas, justru malah orderan itu masuk terus, mau di offin aplikasinya nggak bisa. Oh gitu. Jadi malah enaknya kalau pas hujan waktu dulu delivernya kan juga belum banyak kan dulu di Wonogiri. Jadi sudah malam udah banyak yang off, apalagi hujan kan tambah malas dan teman-teman ada yang malas. Entah itu dingin, entah itu takut hujan atau gimana. Jadi di jalan enak banget. Terus peta itu kan peta di Gojek kan jadi merah itu menandakan kalau orderannya melimpah tapi drivernya kurang gitu. Kurang. Oh gitu. Jadi otomatis ya aplikasinya nggak bisa di offin ya. Jadi kalau mau nge-offin kita melipir dulu Mas ke tempat yang sepi. Jadi misal dari kota mungkin rada ada. Ada. Biar nggak kejangkau orderan gitu. Oke. Oh, ternyata ada tekniknya juga Iya, ya, ada trik-triknya ya kalau Gojek itu ya. Jadi pengalaman yang ini belum unik loh Mas berarti Mas. Belum unik. Iki sing seneng. Sing lucu apa Mas? Yang lucu apa ya? Owonge kering kok. Wah lali Mas. Wah, lali wis suwe ya. Banget sudah lama nggak ke Wonogiri kan. Paling ke Wonogiri cuma satu minggu sekali, kadang malah 2 minggu sekali gitu. Oke, tapi yang paling sering itu untuk orderan apa Mas? Kalau di Wonogiri itu? Wonogiri macam-macam Mas, tapi kalau kan akun itu beda-beda ya Mas. Kan tergantung penyelesaiannya, tingkat penyelesaian. Kalau sering GoFood ya akunnya nanti GoFood terus gitu. Oh gitu. Paling GoSend, GoShop sama GoRed cuma 1-2. Kalau akun saya pribadi akun GoFood Mas. Oh gitu. Jadi ramenya di GoFood Di gitu. GoFood. Tapi GoRed bisa nerima kayak kalau gitu Mas? Bisa. Tapi kemungkinan kalau diperacikan GoRednya nanti paling ya sama akun-akun yang pernah dapat GoRed. Oh gitu. Tuh, Jadi track record itu Ya, menentukan ya. riwayat Mas, history. Oh, siap. Kalau Mas Adit paling sering dapat apa ini? Kalau punya saya juga sama Mas, dominannya GoFood karena dulu emang pengen bangun akun GoFood. Oh. Jadi berangkatnya kalau belum azan zuhur belum berangkat Mas. Oh. Pas ini ngantuk Tang ini awan. Oke. Iya, kalau pagi itu biasanya jadi dominan GoRed. GoRed berangkat kantor ya, Iya. sekolah Dari gitu. rumah biasanya dulu pernah Mas, dari rumah itu berangkat 5:30 sampai di Wonogiri ya kira-kira jam 6 kurang lah. Itu biasanya dapat anak sekolah, orang berangkat kerja. Tapi kalau udah mau siang bisa dapat GoFood tapi cuma sedikit. Terus aku berpikir wah, enakan GoFood, mending tak bangun GoFood. Berangkatku kalau belum ada zuhur belum berangkat. Pulangnya Pulang habis paling makan malam. kalau pas bangun akun itu kalau belum ganti hari belum pulang. Wah, mantap. Jadi jam 2 pagi, jam 1 pagi baru sampai rumah. Oke. Kalau pas sudah jadi ya paling berangkat jam 12 itu antara maghrib sama isya lah udah pulang. Oke, ya. Berarti kalau di GoFood ternyata, kalau di Gojek itu ternyata kita harus bangun akun dulu ya ibaratnya. Iya, bener, Mas. Mau jadiin akun apa gitu. Tak kira itu ada opsinya gitu Mas. Pengen narik GoFood ya diripke GoFood-e. Enggak bisa. Kayak resto kan nek menune. Oke, ya itu sedikit kisah ya dari pribadi dulu Mas Yudi sama Mas Adit. Nah, kita nanti bakal merambah ke Gojek khususnya di Pracimantoro yang tepat banget di hari ini udah sampai hari ke 200 ya, semoga nggak mengenang ya katanya tadi. Ada yang mengenang ya. Jadi buat teman-teman atau sedulur Gentara ini yang di Praci ya khususnya ya,
Kalau kamu males-malesan terus ya nggak males juga mending kita pakai GoFood ya. Jadi kita nggak cuman makan itu nggak cuman seneng dewe tapi ngajak temene, ngajak driver-drivernya juga. Oke. Ya jangan kemana-mana karena kita masih banyak banget perbincangan di siaran karaoke #4 ini ya, kita udah keempat. Nah ini aku mau kasih info buat teman-teman semuanya, ada 5 lagu yang bakal kita play selama 1 jam ke depan. Yang pertama Ngawin Ake Janji ya dari Denny Caknan featuring Darboy Gang. Yang kedua lagu barunya Guyon Waton yang baru liris berapa bulan ya. Ada Purwokerto Ninggal Cerita. Selanjutnya ada Pendosa, Aku Cah Kerja. Nah, cocok nih buat mas-mas drivernya ya, Cah Kerja. Dan kalau cukup waktunya ada Banyu Moto dari siapa lagi kalau bukan Nela Karisma featuring Dori Harsa. So buat kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap pantengin aja siaran karaoke #4 barengan Gojek Pracimantoro. Siaran karaoke bareng Argi dan juga teman-teman dari GoFood Pracimantoro. Gojek Pracimantoro. Oke, halo Mas Yudi, halo Mas Adit. Iya, halo. Oke, balik lagi ya kita di siaran karaoke. Tadi kita udah bahas tentang kisahnya Mas Adi dan Mas Yudi jadi driver Gojek yang awalnya pengennya kerja santai gitu ya kan, tapi dapatnya nggak santai. Dan juga kisah-kisah uniknya yang tadi katanya orderannya lupa dibawa. Waduh, kalau orangnya yang lupa dibawa bisa kena omel ya itu ya. Sekarang nih, gimana ceritanya itu Gojek itu bisa ada di Pracimantoro itu gimana Mas? Jadi gini ya Mas, dulu kan awal kita kepikiran di Praci kan di Wonogiri itu kan sudah banyak banget drivernya, sudah padat Mas. Jadi kalau kita mau cari orderan itu lebih susah dari dulu-dulunya. Terus kita kepikiran untuk ngembangin daerah-daerah lokal. Kayak kan kemarin awalnya di Batu, terus di Jatisrono, Ngadirojo itu kan sudah berhasil tuh Mas. Jadi saya dan teman-teman kepikiran kenapa kok nggak di Praci aja gitu kan. Kalau dilihat-lihat kan masyarakat Praci kan antusias banget ya Mas kalau soal makanan itu kan. Maksudnya seneng jajan. Terus dilihat dari resto-restonya itu kan rame. Di pinggir jalan itu banyak banget. Nah itu jadi saya dan teman-teman akhirnya memutuskan untuk buka di Praci. Akhirnya saya punya kenalan teman SMP dulu. Itu saya minta nomor resto. Terus saya japri satu persatu. Nah itu kalau ada yang mau saya daftarin ke GoFood, saya masukin ke grup. Oh berarti khusus resto. Berarti awalnya dari masnya dulu mencoba membukakan pintu ya, untuk resto-resto biar masuk GoFood dulu ya, gitu kan. Mas. Terus dari situ kita kemarin tiga kloter Mas, dibagi 3 kloter dalam pendaftaran GoFood itu. Alhamdulillah pas kloter pertama itu 25 resto kan targetnya. Malah itu melebihi dari 25, alhamdulillah nggak apa-apa. Nah setelah itu saya bilang ke resto-resto yang tadinya daftar untuk disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Nah itu nanti kalau ada yang mau daftar silakan dimasukkan ke grup kan, grupnya tautannya saya sebar ke mereka. Nah akhirnya sampai kloter ketiga alhamdulillah
baru bisa jalan mas. Oke, berarti awalnya itu nggak langsung ke sini dulu ya? Berarti restonya dulu dibangun gitu? Iya mas. Tapi proses pendaftarannya kan kemarin juga di Praci dulu. Kloter pertama itu pendaftaran restonya di rumahnya Mas Hamzah. Mas Hamzah itu pemilik martabak Toplo. Oh ya. Nah itu pertama di sana. Terus yang kedua selang beberapa hari gitu di Kedai Mamake. Nah itu. Terus yang terakhir di Lesehan Anda. Warung makan Lesehan Oh Anda. yang itu Nggeran ya? Iya. Oh gitu. Nah, Jadi itu. ada apa ya namanya ya? Checkpoint lah ibaratnya ya, checkpoint ya, checkpoint gitu untuk pendaftaran resto. Nah, kalau ngomongin restonya berarti kan udah ada base campnya. Benar. Nah, base campnya untuk Gojek Praci di mana aja sih, Mas? Gini mas, dulu itu sewaktu Babat Talas kita base campnya di Kedai Mamake itu. Nah itu terus sekarang sudah pindah ke base camp Jingga Jinggo. Itu tepatnya di itu warung bakso Jingga Jinggo. Terus ada juga yang kadang teman-teman ada yang cari spot yang bagus kan, kadang jalan terus mobil lah istilahnya mas. Oh ya, untuk bendi Sawang Wong gitu ya mas ya. Satu itu, terus yang kedua biar kan kalau kita sering gerak kan jadinya GPS untuk akun Gojeknya itu kan gerak. Itu juga mempengaruhi tingkat gacor atau enggaknya Oh akun, ya, mas. nyantol lurane gitu ya Nyantol mas. lurane tergantung itu juga. Nah, kalau triknya sendiri nih dari Gojek ke di Praci lah. Di Praci itu gimana trik dapat customernya? Apakah dari resto tok atau mungkin pakai pawai gitu atau gimana? Kalau dulu sih kita cuma ini mas lewat medsos, terus teman-teman resto itu juga disuruh untuk promosi. Iya. Terus selang beberapa bulan kan orderannya kok nggak nambah-nambah, terus kita mikirnya ayolah kita konvoy ke desa-desa, terus siapa tahu kalau ada konvoy terus ada masyarakat yang tahu wah udah ada Gojek tuh di Praci gitu kan. Dan alhamdulillah setelah konvoy ada mas, orderan itu tambah 1-2 itu ada, jadi ada hasilnya gitu. Oke, berarti dari sosmed, dari resto dan juga dari konvoy gitu ya. Oke. Tapi selama berapa bulan ya kalau 200 hari itu? 6 ya? 6 bulan. 6 bulanan ya? 6 bulanan mas. 6 bulanan itu udah ramai ya mas hitungannya mas? Ya lumayan lah mas. Hitungan ini tingkat kecamatan tapi orderannya udah lumayan. Udah rata lah ibaratnya udah ya. rata. Drivernya udah rata gitu. Tapi yo Tapi kondisi yo. seperti ini orderannya jadi berkurang mas. Mungkin yo mergo keekonomian customer Tabungannya yo tipis. tabungannya malah corona menyerang gitu. Ya, corona menyerang, orderan bubaran. Tapi ya tetap yang namanya kita berusaha kan pasti ada jalannya ya mas. Kayak Gojek kan pasti ada jalan. Masih ada apal lah. Siswa aku direkrut ayo. Nah, kalau kita ngomongin driver Gojek di Praci nih mas, ini udah ada berapa mas? Sudah ada sekitar 10-an mas, tapi 10. terlebih dahulu ini mas, saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dulu yang Dari awal. Ya dari awal ada Mas Jarot, Mm-mm. Mas Beni, Mas Adit, Mas Seno, terus siapa lagi yang Bapak Talas dulu? Mas Denny, terus yang dari Muriantoro ada Pak Sugi juga yang kemarin pas waktu Babat Talas itu membantu. Soalnya kalau Babat Talas tapi drivernya cuma sedikit kan bahaya juga ke akun Gojek mas, bisa di PM. Terus ada Mas Yosep juga. Terus kalau sekarang teman-teman udah banyak sih mas, ada Mas Danang juga. Wis ya Mas Danang mau ya. Danang ya akhir-akhir Mas Danang.
Oh, itu yang dari Wonogiri ke Praci gitu ya ibaratnya? Bukan Mas, itu Bukan. kalau yang saya sebutkan tadi cuma wilayah Praci, Romoko, Wuryantoro, sama ada yang dari Batu. Oh, tapi yang udah senior gitu ya, udah, Iya, maksudnya udah lama udah gitu lama ya, gitu. udah lama. Nah, terus akhirnya berkembang ada pendaftaran buat Gojek di Praci Ya, gitu. benar. Oke. Nah, kalau yang di Praci siapa aja Mas ini Mas? Yang di Praci sekarang ada Mas Heri, ada Om Bowo, Pak Danang, Pak Dwi, terus Mbah Geng, Mas Sigit, Mas Edi Bedor, terus saya juga kadang-kadang, Mas Adit kadang-kadang. Sudah sih Mas, kayak itu aja sih. Oke. Berarti ada berapa tadi? Sekitar hampir 10 ya? Iya, 10, kurang lebih 10 lah. Kurang lebih 10 ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya orderan terus dibagi 10 orang terus bisa satu driver bisa 4 bisa lebih itu berarti udah rame ya Mas ya di Praci. Lumayan lah Mas. Oke. Kan namanya kita sekali lagi ya kita berdoa itu pasti ada jalan ya. Wah. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Goputin aja ya kan. Ikutin aja, solutif pokoknya. Terlebih lagi kan pandemi kayak gini ya Mas. Selain kita harus melakukan 3M, Nah itu. Itu kan kalau lebih baiknya kan kita nggak usah bikin kerumunan dulu di warung atau di resto lah. Ada aplikasi, terus yang pasti lebih aman lah Mas. Lebih Kalau aman, pakai ya. Gojek itu ya tinggal download aja aplikasinya, order GoFood, itu nanti pasti otomatis makanan sudah sampai di rumah. Oke. Insya Allah drivernya juga aman Mas, soalnya 2 minggu sekali dari Gojek itu ada pengecekan suhu. Oke. Terus ada penyemprotan disinfektan juga, sama dikasih masker sama hand sanitizer dari Gojek, dari kantor. Jadi insya Allah driver-drivernya itu juga aman loh. Aman ya. Juga bisa terlindungi ya. Ya, terlindungi. Selain itu kita juga sering dapat pelatihan. Sekitar 2 hari kemarin, secara 3 hari berturut-turut itu ada acara sama Satlantas. Di sana itu kita dilatih Mas. Gimana sih cara beretika berlalu lintas yang baik. Nah itu kita dikasih tahu sama Satlantas. Terus kita itu sebagai Gojek yang profesinya sama masyarakat itu harusnya bagaimana, etikanya begitu. Jadi insya Allah aman bersama Gojek, pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya. Ya itu tadi ya. Jadi driver itu bukan sekedar daftar di Gojek sebagai driver terus kayak golek orderan, tapi juga dapat pembinaan, Ya, dapat bener, Mas. juga monitoring ya Mas. Ya, Bahkan monitoring. evaluasi juga ada ya Mas. Ada Mas. Oke. Ya, itu berbicara sedikit dulu ya tentang Gojek di Praci Mantoro, dan nanti selanjutnya kita bakal lebih lagi buat bahas Gojek yang ada di Praci Mantoro itu seperti apa, mungkin dari penjualannya ataupun dari mitra usahanya itu udah seperti apa, restone nek opo wae gitu ya kan. Nah, jadi jangan kemana-mana buat kamu yang lagi stay tune di siaran karo kowe, tetap barengan Argi dan Gojek Praci Mantoro. Siaran karo kowe #4. Ya, kembali lagi masih barengan Gojek Praci Mantoro ya. Tadi udah 2 session. Session pertama kita cerita-cerita dulu tentang pengalaman jadi driver Gojek. Nah, setelah itu tadi kita juga cerita tentang awal mula Gojek di Praci Mantoro. Nah, sekarang kita coba cerita untuk Gojek di Praci Mantoro di saat ini. Nah, gitu. Nah, perkembangan Gojek Praci Mantoro sendiri gimana Mas di saat ini Mas? Yo, kalau sekarang itu agak berkurang Mas orderannya. Orderannya berkurang ya. Ya kemungkinan kan kondisinya masih seperti ini. Perekonomiannya belum pulih lah, bisa dikatakan seperti itu. Kan kadang kalau nggak kepepet dia ora order.
Tapi kalau itu dari segi orderan ya Mas. Tapi kalau dari segi mitra usahanya gimana Mas? Kalau mitra usahanya kayak resto-resto yang masuk GoFood sudah nambah sih Mas. Terus tujuannya kan kalau dulu kita masuk ke sini kan ke Praji emang di lain sisi itu pengen ikut mengembangkan ekonominya Praji. Diharapkan setelah adanya kita kan ada resto-resto yang bermunculan. Tapi kan kalau ikut GoFood nggak perlu punya lapak Mas. Iya. Jadi kalau ada masyarakat yang bisa masak, ada skill untuk memasak, itu nanti tinggal daftar GoFood aja. Nah itu nanti aplikasinya mereka sendiri yang ngatur mau on atau off, mau buka atau tutup, itu terserah mereka kan. Buka di rumah nggak apa-apa selama itu memang bisa konsisten gitu. Maksudnya takutnya nanti kalau nggak buka terus aplikasinya masih dibuka gitu kan, kasihan drivernya gitu. Ya, wis nyantol ya Mas. Iya, tiwas nyantol, Wis seneng mau cancel PHP. Nah, kalau untuk jam buka sendiri Mas, apakah Gojek di Prace itu 24 jam atau belum Mas? tergantung si drivernya Mas, drivernya yang ada di sini. Tapi kebanyakan paling ya sekitar jam 2 lah, jam 2 jam 1 malam itu udah pada off Mas. Tenane nek jam loro Mas. Iya Mas. Soalnya restonya paling malam itu Toplo buka paling malam itu Jam 11 lah paling. Ya, Jam 11-an ya. Oke. Awalnya jam berapa Mas? Pagi itu? Pagi kalau dulu jam 6 udah ada yang buka. Yang buka itu jenang kolak Mbak Peti. Tapi kalau sekarang jenangnya nggak buka Mas. Lockdown. Yang buka itu cuma Shop Mataharinya. Kan kadang kalau pagi itu yang banyak diminati malah sebetulnya jenangnya Mas. Tapi dari dianya nggak berani buka soalnya stoknya cuma sedikit. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya Gojek pun ikut siang gitu ya. Iya, bangunnya siang. Wes gara-gara jenang berarti ya. Berarti kalau ada yang dodol jenang pagi lagi Mas. Pagi lagi. Iya. Biasanya rame Mas. Oke. Dulu itu pagi itu sering dapat orderan di jenang kolak. Jenang Mbak kolak. Peti itu. Ya, oke. Jadi nih sedulur Gentara nih yang ada di Praci ini dodolan jenang ya. Ini udah dapat bocoran nih dari drivernya langsung kalau jenang di Praci banyak dinanti ya kan. Oke. Nah, Gojek di Praci udah penjualannya udah ya lumayan lah walaupun lagi ngedown ya karena lockdown juga ya kan. Terus juga mitra usahanya udah tambah rame. Nah, kalau fitur-fitur lain yang dibuka di Praci apa aja Mas? Seperti itu ya Mas, GoSend itu. Nah, apa aja itu? itu kalau di Prancis sekarang sudah bisa dijalankan semua Mas. Dari GoFood, GoRed, GoSend sama GoShop sudah bisa semua. Udah bisa. Kemarin kan sekitar 3 bulanan yang lalu kan kita sudah minta izin juga, kita ketemuan sama dari pihak Polsek, kecamatan sama Pak Camat juga, terus Dishub sama ojek pangkalan itu sudah klik gitu ya. Sudah ketemu di kecamatan untuk membahas zona merah untuk ambil GoRed. Itu sudah disepakati antara kami Gojek sama ojek pangkalan. Jadi untuk GoRed sudah bisa berjalan di sini Mas. Oke, berarti aman gitu ya Mas. Aman. Takutnya tuh kalau order kayak ujuk-ujuk rese kan. Ya, yang penting wedi Mas sing order Mas. kita tidak mengambil customer GoRed itu di zona merah seperti di pasar, terminal, terus pokoknya yang agak jauh lah dari ojek pangkalan gitu. Iya, berarti ya amannya di Indomaret gitu ya Mas Ya, kalau di Indomaret sudah bisa Mas. Nah, gitu. Nah, itu juga salah satu bocoran nih buat teman-teman customer ya, pengguna GoRed kalau mau dari turun di bis itu jangan langsung ujuk-ujuk order gitu ya kan. Sake gitu kan. Kalau order pun juga nggak apa-apa sih sebenarnya apa-apa. Mas. Yang penting mau geser customernya. Oh, nanti dapat
calling-callingan dulu ya Iya, Mas sama chat-chatan. drivernya. Heeh. Terus nanti kalau drivernya ngechat Mbak atau Mas itu suruh geser ke tempat yang agak delik gitu. Iya. Soalnya kan kita juga menghargai kesepakatan kemarin sama ojek pangkalan. Oke, siap. Tapi pada dasarnya juga banyak ya teman-teman ojek pangkalan yang ikut. Ada? Ada Mas, sekitar 4 atau 5 gitu dari ojek pangkalan yang sudah direkrut ke driver Gojek. Oke, berarti memang sudah ada sinergi ya. Sudah ada sinergi, sudah ada kerjasama. Oke, ya alhamdulillah ya nggak sampai tragedi-tragedi di wilayah lain ya Mas ya. Ngeri, daerah ada yang bawa parang. Alhamdulillah berarti Mantoro bisa damai gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi udah ada GoFood, GoRed, terus GoSend. GoSend itu apa Mas? GoSend itu antar barang Mas. Antar barang. Kalau Dari dari customer ke customer gitu ibaratnya ya. Bisa. Terus kemarin itu ada dari Prancis yang sampai ke Wonosari antar barang. Kemarin Rahayu itu kirim pesanan kostum ke Wonosari. Terus ada juga yang ngirim burung Mas. Burung ke Wonosari. Dari Praci. Dari Prancis ke Wonosari. Tapi itu bisa Mas? Apa hewan itu bisa ya? Bisa asalkan masih bisa dibawa Mas. Oke. Kucing ini mesake Mas. Bingung ya dikeloni. Oh, GoSend wedhus ya repot Mas. Oke, GoSend jadi kirim barang dari jemput ke antar gitu ya Mas ya, Mas. ibaratnya ya. Terus apalagi Mas? Satu lagi apa? GoShop. Itu apa GoShop Mas? GoShop itu seperti membelikan barang Mas. Misal si customer minta dibeliin berambang apa bawang gitu bisa Mas. Oh, bisa. Bisa. Lalu terus ordernya gimana Mas, harganya Mas? Harganya nanti si customer itu ngasih reng-rengan atau estimasi harga. Misal berambang sekilo 15.000 gitu. Nanti Oh kan di aplikasinya? ya nanti kan sama si drivernya konfirmasi dulu apakah benar harga berambang 1 kilo itu segini kali. Nanti kalau beda sama harga yang dikasih dari customer itu kami biasanya bilang dulu ke customer, Mbak harganya sekian atau enggak Mas harganya sekian. Ini kita konfirmasi dulu apakah si customer sepakat dengan harga segini atau gimana atau mau dibatalin. Tapi kebanyakan sih mereka setuju Mas, karena estimasinya kan Enggak terlalu jauh ya. ya mereka cuma berarti mau ngiro-ngiro kira-kira regane semini, tapi biasanya mereka menerima. Oke, jadi kalau GoShop ya Mas jadi ya itu membelikan GoShop. barang dimanapun bisa Mas. Bisa Mas dimanapun. Oke, tak kira cuman ada yang ada martnya, ada pasarnya Enggak, gitu. dulu saya itu pernah Mas dapat GoShop anggur merah. GoShop ciu itu sering Mas dulu. Mantap. Di Wonogiri apa di Praci Mas? Wonogiri, Mas. Oh. Saya di Praci malah Mas. Anggur merah Mas. Anggur merah. Siang-siang lagi. Timbe dhewe Mas. Yo Tak kira. Order dewe. Ya itu jadi Bos Dur Gentara ya ada 4 di Praci yang udah buka ya. Ada GoFood, GoRed, GoShop sama apa tadi Mas? Lupa. GoSend. Ya GoSend. Gumesek ada Mas? Belum Mas. belum ada. Belum ada. Oh iya, buka-buka ada tukang pijet yang didaftarkan Mas. Ke Gojek gitu kan. Keren itu Mas di Praci ada Gumesek. Terus ada GoClean. Banyak ya Mas kalau ada Gojek ya Banyak, Mas. Mas, tapi banyak, Mas. yang sudah di Praci Baru 4 itu ya. baru 4. Kalau Gokar belum Mas? Gokar sebenarnya dulu ada Mas, tapi di sini nggak ada customernya, dia balik lagi ke Solo. Pindah nih. Ya pindah lagi ke Solo. Oke. Dulu ada satu teman saya Mas, di sini ya kira-kira sekitar 4 bulanan lah. 4 bulanan nggak Iya. dapat orderan. Tapi dia pakai 2 akun Mas, Oh, satu gitu. GoRed, satu Gokar. Oh, Iya. iya. Beda ya Mas kalau itu ya Mas. Beda akun. Soalnya. Beda akun, beda aplikasi juga Mas. Berarti Rene ngopet nggak mobil loh Mas. Enggak Mas, cuma Bawa motor. bawa motor. Kan gimana ya? Seringnya dia dapat orderannya
di GoFood. Oh, gitu. Jadi dia nggak bawa mobil itu paling yuk ngepasi pas dapat orderan itu Mas. Oke, siap. Jadi seperti itu ya buat yang ada di Praci Mantoro. So buat kamu sedulur Gentara khususnya yang dari Praci Mantoro ya. Itu tadi kalau kamu pengen buka GoFood ya itu jenang ya misalkan ya. Tapi kalau kamu jualan kelontong juga bisa. Kalau itu kan aku pernah lihat Mas di apa ya? Gosop apa Gosen ya? Gosop kayaknya yang ada Alfamart kayak gitu Mas. Itu di Gosop ya? Itu Iya. Gumat. Gumat, kalau Mas. nggak salah, iya. Tapi udah bisa itu Mas? Kalau di sini belum Mas. belum bisa. Belum bisa. Oh, iya. Gumat itu baru di kota-kota besar Mas. Di Wonogiri sepertinya belum ada ya Mas. Belum ada. Sepertinya belum Solo, ada. Mas. Solo Oh, paling. berarti itu kalau harus ada. ada korelasi harga juga ya dari Iya, Alfamartnya ya. itu kalau Gomart itu sebenarnya nggak jauh beda sama Gusop sih Mas. Cuma bedanya harga itu sudah bukan estimasi lagi kalau Oh, di Gomart. dari Alfamartnya Iya, gitu ya. sudah pasti harga segitu kayak GoFood itu kan sebenarnya juga ada dua versi kan. GoFood biasa sama GoPartner. Sekarang sudah ada Gobi Super. Itu harganya sudah dipastikan, sudah ditentukan gitu. Nah, kalau di Gomart itu perbedaannya sudah ada pinnya juga Mas. Oh, mirip sama Gobis GoFood, itu ya. Udah GoFood mirip sama ya. GoFood. Oke, ya siap. Ya, itu tadi ya teman-teman ya fitur-fitur yang ada di Gojek yang ada di Praci Mantoro dan nanti kita masih lanjut lagi. Wah, tinggal 10 menit loh Mas, cepat ya. Iya. Tambah lagi nggak? Tambah juga gak apa-apa. ya. Oke, jangan kemana-mana. Ada satu track dari pendosa aku Cah Kerjo. Memutar hits terbaik dan menyiarkan topik anak muda ada Radio Gentara, Radio Anak Muda Wonogiri. Masih di siaran karaoke #4 barengan Gojek Praci Mantoro. Ya, nggak terasa nih Mas, tinggal 2 menit nih Mas. Iki telat jamnya. Tinggal 2 menit lagi ya, tapi nggak apa-apa, kita santai aja di sini ya. Oh iya, tadi ada yang kelupaan nih Mas. Kalau ada Gojek itu pasti ada Basecamp. Iya, benar Mas. Tapi apakah ada juga paguyubannya Mas? Ada dong Mas, pastinya ada paguyubannya. Di setiap wilayah? Iya, setiap wilayah ada paguyuban. Kalau di Praci? Kalau di Praci ada sih Mas, bahkan struktur organisasinya juga ada. Boleh diceritain Mas? Dari ketuanya itu Mas Sidik Wibowo. Wah, Mas Bowo. Iya Mas Iya. Bowo. Katanya vokalis dulu. Vokalis penyiar sapa wae Mas. Sopo ae, sales ya. Iya. Terus bendaharanya itu Pak Dwi Gondrong, Dwi Guru SMA. Iya. Sekretarisnya itu Mas Tony. Yang lainnya seperti Mas Seno, Mas Heri, Mas Rian. Itu anggota-anggota. Kurang apal Mas aku. Kanca-kanca kuwi. Oh, iya. Jadi ya pokoknya ada 3 itu ya tadi Iya, ya. ada 3. Ketua, terus sekretaris, bendahara. Nah, Sekretaris. itu ngurusi apa Mas sekretarisnya Mas? Lah sekretaris itu kan nanti misal kayak kemarin kita mau ngundang ojek pas waktu kita ke kecamatan itu kan juga ngurus undangan itu. Oh, Jadi gitu. ada sekretaris. Oh, kalau bendahara? Bendahara kan kita Arisan. ngurusin uang kas. Oh, ada uang kas. Uang kasnya. Untuk Uang kasnya itu Marketing untuk Bisa untuk promosi juga. Terus nanti kan kalau ada dari teman-teman driver yang mungkin ada yang kena musibah gitu kan kita ambil juga dari situ. Oke, dana sosial ya Dana ibaratnya. sosial. Oke, iya. Berarti biar makin rukun ya Mas. Iya Mas. Kalau Nanti pedot toyot Pak. Oh iya, karena biasanya tuh kalau kita nggak tahu tentang Gojek, nggak tahu tentang GoFood ya, ibaratnya orang awam lah, itu lihatnya tuh rebutan orderan gitu ya kan. Tapi padahalnya enggak ya kan, ada paguyubannya, ada kekeluargaannya,
Bahkan juga ada bagi-bagi ya Mas, kalau lagi sepi nyok WC gitu ya. Ya oke ya, keren-keren lah itu ya. Jadi ya banyak sih kalau kita lihat munculnya ojol ya ibaratnya ya, ojek online itu paguyuban di jalanan itu makin damai, makin erat, itu emang bener banget ya. Sampai sekarang itu program-program pemerintah itu malah yang yang digambarkan itu ojol. Ya, Nah, benar. ojole kae lho, mosok pandemi cek mlaku mesake ya kayak gitu, terus dikasih mungkin desinfektan dan sebagainya Ya, itu ya benar, Mas ya, ada dukungan-dukungan moral maupun material. Ya keren-keren. Nah, ini Mas untuk closing statementnya ini mungkin Mas-mas drivernya ini mau promo atau mau kasih informasi dan sebagainya, monggo kami persilakan nih. Oke. Kalau mau gabung menjadi mitra GoFood kami itu cukup mudah. Download aplikasi Gobis di Play Store, Heeh. lalu bisa klik daftar. Nanti syaratnya itu cuma KTP asli sama buku rekening yang sesuai dengan KTP-nya. Misal yang didaftarkan atas nama Argi, nanti buku rekeningnya juga harus sesuai sama yang KTP-nya di tadi. ya. Oke. Nanti cuma itu, sama Nomor HP. nomor HP sama email. Kalau email itu wajib Mas, soalnya nanti kalau ada pemberitahuan apa-apa tentang GoFood lewatnya dari email itu. Jadi Gojek itu enggak konfirmasi lewat nomor telepon, lewatnya cuma lewat email. Oh iya, hati-hati penipuan juga ya Mas Ya, itu Mas. kadang Ya. banyak Mas yang ngaku-ngaku WA dari pihak Gojek minta bayaran ini itu, alasannya cuma ingin membantu mendaftarkan Gobisnya agar cepat jadi cepat. Misal pendaftarannya sudah 3 minggu, punya saya belum bisa launching di Gobis, itu kadang ada yang WA. Aku juga kurang tahu Mas, kok dia bisa tahu si Nomornya yang didaftarkan ya. ownernya itu kok belum gimana ya, belum bisa login di aplikasi Gobis, kok si orang yang mau neror itu kok bisa tahu. Iya gitu. Loh. Ya, yang Banyak, pastinya Mas, ya. sabar ya Mas, Iya Mas, tetap. sabar, kadang 3 minggu, kadang 3 bulan. Ya gue ngoyot tenan. Ya sekedar menambahkan ya Mas. Jadi kalau ada resto yang mau daftar GoFood, terus nanti terkendala atau takut nggak bisa atau bingung caranya bagaimana, nanti bisa menemui teman-teman Gojek. Iya. Di jalan nanti bisa ngawe atau gimana, Mas tolong daftar restoku bla bla bla, gitu juga bisa. Atau nanti juga bisa ngontak WA istilahnya. Itu nanti pasti teman-teman juga mau membantu kok. Terus kalau dari segi keamanan nih Mas, Mas Argi kan juga punya resto yang dimasukkan ke Gobis. Aman nggak Mas? Aman. Aman. Tapi telepon banyak Mas. Telepon banyak. Telepon penipuan. Tapi ini kan Mas, untuk pencairan dana itu nggak ada terkendala kan? Nggak ada. Jadi, 1 hari setelahnya. 1 kali 24 jam cair ya. Tapi kalau Jumat ya Senin. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu cairnya di hari Senin. Iya. Jadi selama ini aman ya Mas keuangannya ya Mas? Aman. Nah itu ya untuk resto nggak usah takut. Kalau misal kan kebanyakan orang resto engko enek penipuan, duitku ra cair dan bla bla bla. Nah ini saksinya sudah ada ini Mas Argi sudah membuktikan kalau di testimoni ya. testimoni di Gojek itu serba aman. Jadi nggak usah takut kalau kena tipu, selama panjenengan semua itu tidak menerima atau mengirim data diri panjenengan ke yang mengatasnamakan Gojek, insya Allah aman. Nah, pokoknya kalau dari saya yang penting itu kalau GoFood itu teleponnya dari Gobis. Nah terus kalau Gojek ya Gojek, ada tulisannya bukan nomor ya Mas bukan ya. Nomor. Karena kalau kantor itu nggak mungkin pakai nomor sembarangan gitu ya kan. Iya. Terus ini Mas. Apa lagi Mas? Ini setahu saya itu kan
banyak banget dari customer itu kan ada yang komplain masalah masakan. Itu kan terkadang itu salah sasaran. Kaprah. Harusnya yang dikomplain itu pihak resto, tapi ternyata yang dikomplain drivernya. Jadi kemarin itu sempet ada teman saya yang kena bintang 1, Mas. Waduh. Itu akunnya nyep susah dapat orderan. Gara-gara masakannya itu kurang apa gitu loh, Mas. Waduh. Nah, itu customernya komplainnya itu malah ke driver. Jadi setelah menyelesaikan itu kan pasti ada bintangnya. Nah, itu si customer malah bintang 1 terus. Ini kleru ya, Mas. Mesti resto. Jadi untuk customer, nah itu kalau saya mohon kalau mau komplain soal masakan itu komplainnya di resto, jangan ke driver, kasihan drivernya. Iya. Kalau dapat bintang 1 itu akunnya itu bisa anyep jejet kok yang masakan ora enak rasane. Sulit dapat orderan. Oke, jadi itu juga perhatian ya buat teman-teman customer ya. Ini bukan trik lagi tapi ini blak-blakan ya buat teman-teman yang order Gojek, Goret dan sebagainya. Apresiasi buat driver itu bukan hanya tip ya, tapi bintangnya yang paling utama ya. Terus ini Mas, lagi Mas. Apa Mas? Gojek itu aman Mas. Jadi customer itu nggak perlu takut kalau order lewat Gojek. Semisal Goret atau GoFood itu pasti kalau ada drivernya yang macem-macem itu customer langsung bisa lapor Mas. Oke. Jadi maksudnya aman, sudah ada yang apa ya? Ada hukumnya gitu loh. Iya, udah ada. Iya, karena legal ya. Legal sudah ada undang-undangnya juga kan. Pajak ya enek. Insya Allah aman. Nah itu soal pajak Mas. Kalau resto yang mau daftar GoFood gak usah takut, pendaftaran gratis, terus gak ada pajak bulanan atau harian dan lain-lain. Terus kalau intinya itu yang memanage restonya sendiri. Ya. Jenengan nggak ada pajak loh Mas? Ada no. Ada. Pajak penjualan. Kalau itu kan beda lagi Mas. Itu beda lagi. Kalau pajak bulanan sebulan itu enggak ada. Jadi emang itu wadah buat jenengan GoFood itu wadah buat jenengan-jenengan yang ada di dunia kuliner ya. Iya benar Mas. Free. Tapi kalau penjualan gratis. itu kan udah ada undang-undangnya juga, pajak penjualan itu, jadi kita bayarnya ke pemerintah sebenarnya gitu Mas. Ya kan. Ada lagi Mas? Sudah sih Mas, sudah Mas. Cukup ya. Oke. Ya itu tadi Sedulur Gentara ya. Semuanya yang udah dengerin thank you banget. Terima kasih kebersamaannya. Juga makasih buat mas-mas driver Gojek yang ada di sini. Semoga besok orderannya makin lancar, makin rame ya. Jadi buat teman-teman di Praci, yuk bikin Praci itu jadi hijau royo ya. Kebak Gojek. Langsung aja buat kamu download aplikasinya, namanya Gojek GOJEK ya. Gojek itu langsung install, terus registrasi cuman pakai nomor HP ya Mas ya. Cuma pakai nomor HP. Emailnya ngasal nggak apa-apa Mas. Ngasal nggak apa-apa. Dan itu kamu udah langsung bisa order gitu ya kan. Jadi harganya sudah sesuai, terus juga estimasi buat jauh dekatnya sudah ada gitu ya kan. Tinggal mudah banget lah siapin. Jadi nggak perlu nyang-nyangan rego. Nyang-nyangan wey. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan buat Sedulur Gentara semuanya di siaran Karo Kowe di #5 yang akan datang di Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 25 Oktober 2020 Minggu pagi ya. Kalau minggu depan kita pagi dari jam 10 sampai jam 9 pagi barengan Om Yos Wonogiri. Salah satu band yang juga lagi naik daun ya di Wonogiri tapi hasilnya atau karyanya keren-keren habis ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Argi pamit. Teman-teman dari Gojek juga pamit. See you.